Seorang anak laki-laki 2 tahun asal Brasil yang terlahir dengan 2 penis akhirnya memiliki 1 penis setelah dokter memotong 1 yang lebih besar. Dokter di Universitas Federal Sao Paulo awalnya berencana untuk memotong penis bagian kanan yang ukurannya lebih kecil. Namun ahli bedah memutuskan untuk memotong yang lebih besar setelah ibu dari anak itu mengungkapkan bahwa putranya hanya bisa pipis dari penis kanan. Hasil pemeriksaan menunjukkan penis kiri tidak berfungsi dengan baik karena saluran uretra yang terlalu sempit untuk dilewati urin. Anak laki-laki itu juga hanya memiliki 1 prostat dan 1 kantung kemih yang kemudian disimpulkan sebagai kondisi yang dinamakan difalia. Difalia merupakan kelainan medis yang menyebabkan seseorang memiliki 2 penis, mulai dari duplikasi kecil hingga duplikasi lengkap. Ini termasuk kasus medis langka yang hanya dialami sekitar 1 dari 5 juta bayi di seluruh dunia. Marcela Leal da Cruz, salah satu penulis studi yang telah dipublikasikan di Journal of Pediatric Urology pada Maret lalu, menyebut bahwa hanya ditemukan 100 kasus difalia sejak pertama kali dilaporkan di tahun 1609 oleh seorang dokter asal Swiss, Johannes Jacob Wecker. Penderita dapat mengalami difalia lengkap, yakni kedua penis berfungsi dengan baik, atau difalia parsial, yaitu ada 1 penis yang lebih kecil atau cacat, seperti kasus anak kecil dari Brasil ini. Kasus serupa juga dialami oleh seorang anak 7 tahun dari Uzbekistan yang memiliki 2 penis berfungsi utuh. Kasus medis ini telah diterbitkan dalam jurnal Urology Case Reports pada Januari 2022 lalu dan melaporkan kalau kedua penis memiliki uretra dan jaringan ereksi yang memampukannya buang air kecil, tapi tidak secara eksplisit menjelaskan apakah kedua penis dapat ereksi. Seorang bayi laki-laki Kurdi dari kota Duhok, Irak, terlahir dengan kondisi langka yang disebut trifalia, di mana ia terlahir dengan 3 penis. Menurut Dr. Shakir Salim Jabali, kasus ini adalah kasus pertama yang pertama kali dilaporkan, seperti yang tertulis dalam laporan studinya di International Journal of Surgery Case Reports. Bayi laki-laki tersebut awalnya dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya saat ia berusia 3 bulan karena ada pembengkakan pada skrotumnya. Namun ketika dokter mengamati, ternyata bayi itu punya penis tambahan, bukan 1, tapi ada 2. 1 berukuran 2 cm yang tumbuh dekat pangkal penis utama dan 1 lagi sepanjang 1 cm yang terletak di bawah karungnya. Kondisi ini sangat misterius terjadi karena anak tersebut diketahui tidak pernah terpapar obat-obatan ketika ia masih di dalam rahim. Selain itu, ia juga tidak memiliki riwayat penyimpangan genetik pada keluarganya. Karena pada penis tambahan bayi itu ternyata tidak memiliki uretra, dokter memutuskan untuk mengangkat 2 anggota tambahan itu melalui pembedahan. Menurut laporan dari Daily Mail, kasus trifalik serupa juga pernah terjadi di India pada tahun 2015, tapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya karena tidak didokumentasikan dalam jurnal medis. Kasus medis langka ini dialami oleh seorang bayi laki-laki di Mesir yang lahir dengan 2 penis dan 2 skrotum yang terpisah. Bayi ini juga memiliki 2 uretra atau saluran urin yang membuatnya bisa buang air kecil melalui kedua alat kelamin ini. Diketahui dari Parent Herald, bayi yang lahir dengan berat 2,6 kg ini harus menjalani serangkaian prosedur karena memiliki 1 testikel di setiap skrotumnya. Selain memiliki penis, skrotum, dan uretra yang semuanya ganda, bayi ini juga memiliki 2 usus besar. Namun, ia memiliki 2 anus yang tidak berlubang. Menurut para dokter, kasus bayi ini merupakan kondisi sangat langka yang disebut Caudal Duplication Syndrome atau CDS. CDS sendiri merupakan kondisi yang membuat pasien memiliki organ ganda di bagian bawah tubuh. Ahmed Mahar Ali dan timnya dari unit bedah anak di Rumah Sakit Anak Universitas Asyut meneliti tentang kasus yang tidak biasa ini, seperti dilaporkan The Sun. Penyebab CDS masih belum diketahui. Banyak teori telah mencoba untuk menjelaskan hal ini. Namun, teori yang paling diterima adalah gagalnya pemisahan tubuh bayi kembar, tulis Ahmed Mahar dalam jurnal yang diterbitkan di International Journal of Surgery Case Reports. Dalam jurnal itu juga ditulis bahwa CDS merupakan kondisi sangat langka yang membutuhkan tim dokter dari banyak bidang studi untuk menelitinya dan memulihkan keadaan pasien.
Sebagian besar dokter anak dan dokter bedah anak tidak bisa mendiagnosisnya, sehingga kami menambahkan satu kasus CDS dalam literatur. Penting untuk memiliki pengetahuan tentang hal ini supaya bisa diidentifikasi, tulis Ahmed Mahar. Namun, serangkaian prosedur medis yang harus dijalankan bayi ini hanya bisa dilakukan saat ia sudah lebih besar. Tim ahli medis dari unit bedah anak di Rumah Sakit Anak Universitas Asyut rencananya akan menjadwalkan pemulihan saat bayi ini sudah berusia 16 bulan. Sekarang, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk bayi kecil ini, seperti diberitakan Parent Herald.